kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk pujian yang boleh mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa ketika kami ikut Tuhan, ketika kami hidup di dalam Tuhan, tidak ada hal yang perlu kami takuti, tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini pun Tuhan memberikan kami waktu untuk boleh kami menyampaikan setiap permohonan kami kepada Tuhan. Kami datang kepada pribadi yang tepat. Kami akhirnya percaya Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kami dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu sekali lagi. Kiranya firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu ini boleh mengubahkan setiap hidup kami dan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami ketika kami mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah pada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam. Shalom. Ya, senang sekali. Rasanya sepertinya 1 tahun yang lalu ya ada di kebaktian doa ini, dan hari ini boleh berdoa bersama kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan bertemakan Allah Panglima Sejati. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15. Kitab Yosua pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai 15, 3 ayat saja, Saudara. Kalau sudah, saya akan membacakannya untuk kita semua. Saya akan membacakannya dari terjemahan yang baru ya, yang kedua. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua ada di dekat Yeriko, ia melayangkan pandang dan melihat. Tiba-tiba seseorang berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau kawan atau lawan kami?" Jawabnya, "Bukan. Tetapi aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Aku di sini sekarang." Lalu Yosua sujud dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apa yang hendak Tuanku katakan kepada hambamu ini?" Jawab panglima bala tentara Tuhan itu kepada Yosua, "Lepaskanlah kasutmu sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Yosua pun berbuat demikian. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita tahu bersama saudara, Yosua adalah pengganti dari seorang pemimpin besar yang bernama Musa. Saudara, kalau perhatikan dari pasal yang pertama, saudara, bagaimana Yosua itu menggantikan peralihan itu ya, saudara. Kalau kita lihat di kitab Ulangan, saudara, di pasal yang terakhir itu kematian Musa. Setelah itu Yosua harus melanjutkan tugas penting, yaitu menuntun, membimbing, gitu ya, memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Saudara, ini bukan satu tugas yang mudah, saudara, tentu. Kalau kita mengingat bagaimana Musa membebaskan begitu banyak bangsa Israel dari tanah Mesir, dikejar-kejar sama tentara Mesir, saudara, sampai akhirnya Tuhan menyatakan keajaiban, Tuhan menyatakan penyertaannya sehingga mereka boleh terus berjalan sampai sebentar lagi di tangan Yosua mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Saudara, diceritakan di dalam bagian ini tadi di ayat ke-13, ketika Yosua ada di dekat Yeriko. Saudara, kalau perhatikan di map itu, saudara, di peta itu, mereka itu baru saja menyeberangi Sungai Yordan. Dan kalau di dalam perikop sebelum yang tadi kita baca, itu berjudul Sunatan dan Paskah di Gilgal. Jadi setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka ada di Gilgal, dan sekarang mereka sudah dekat ke Yeriko. Itu berarti tinggal kota Ai, mereka masuklah ke tanah Kanaan itu, saudara. Sedikit lagi, saudara. Tapi saudara, yang namanya Kanaan, gitu ya, kita tahu bersama, saudara, orang-orang yang
Orang-orang yang tinggal di sana itu bukanlah orang-orang yang kenal Tuhan, saudara. Orang-orang itu pun mungkin tidak senang kedatangan bangsa Israel ke tanahnya, saudara. Jadi bagaimanapun juga ketika bangsa Israel ini harus masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, ada tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi, saudara. Jadi ketika mereka sudah dekat ke Yeriko, jadi si Yosua ini harus menyunat mereka. Saudara, ini juga terjadi ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebelum mereka dibebaskan dari Mesir, kalau saudara ingat kisah itu bangsa Israel harus disunat dulu. Maksudnya apa, saudara? Kenapa sih repot-repot harus disunat begitu ya? Saudara, dalam perjanjian lama, saudara, sunat itu sebagai satu tanda bahwa kamu adalah umat Tuhan, bahwa kamu adalah umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, saudara. Jadi sebelum mereka masuk, ini kan sudah generasi kedua ya, saudara ya. Generasi pertama mati di padang gurun, dan ini generasi yang kedua, sehingga mereka seperti harus memperbaharui lagi komitmen mereka di hadapan Tuhan. Jadi mereka harus disunat seperti orang tua mereka, kakek nenek mereka yang sudah meninggal di padang gurun itu. Jadi mereka tetap harus menjaga komitmen itu di hadapan Tuhan sebagai umat Tuhan. Nah, saudara, bangsa Israel sedang bersiap menaklukkan kota Yeriko. Tapi saudara, ketika Yosua memandang kota Yeriko, apa ya kira-kira yang ada di pikiran dan hati Yosua? Saudara, kalau lihat itu kota Yeriko yang kuno itu, saudara, mungkin kalau saudara sekarang tur Holy Land ke Yeriko mungkin kurang lebih tidak seperti ini ya, saudara ya. Saya belum pernah ke sana jadi saya tidak tahu. Tapi kalau kita lihat di Google, saudara, kota Yeriko zaman dulu itu seperti apa? Jadi dia dikelilingi begitu banyak tembok, rapat sekali, saudara. Dan temboknya itu bukan tembok satu bata, saudara, berlapis-lapis, saudara, dan sangat tebal. Jadi saya bayangkan Yosua itu yang memimpin Israel. Israel itu kan gak pandai bertarung ya, saudara, berperang pun gak ngerti, saudara. Dan mereka juga mungkin tidak punya senjata banyak seperti tentara-tentara bangsa yang lain. Jadi mungkin di dalam hati Yosua rasanya ciut gitu ya. Duh, gimana nih? Ini yang dibawa gak sedikit begitu. Saya harus melewati kota ini, mau tidak mau. Kalau saya harus masuk ke tanah Kanaan, harus lewat kota ini. Jadi bagaimana cara menaklukkannya? Dipandangin, saudara, berkali-kali itu Yeriko. Gimana ya? Ya mungkin ada satu rasa syukur juga, dia istilahnya seperti diberikan estafet satu tugas yang sangat penting dan besar dari seorang pemimpin besar yang bernama Musa. Dan sekarang dia yang harus memegang tugas itu. Saudara, tetapi di sisi yang lain, di sisi rasa syukur itu ada juga ketar-ketirnya. Gimana caranya untuk masuk ke Yeriko ini dan melewatinya? Tentu di situ begitu banyak tentara. Gimana cara ngancurin itu tembok? Saudara, ketika mungkin dia sedang memandangi Yeriko, tiba-tiba, saudara, firman Tuhan katakan begitu, tiba-tiba seseorang berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Siapa, saudara? Ketika mungkin dia berkecam, dia galau gimana ceritanya, dia pusing, dia bingung, saudara, tiba-tiba ada sosok yang hadir di dekat dia dengan pedang terhunus di tangannya. Siapa, saudara? Saudara, tentu pertanyaan yang selanjutnya yang Yosua lontarkan kepada pribadi ini, saya rasa sangat wajar, saudara. Karena dia ini sedang dalam keadaan tegang, saudara. Maju enggak. Kalau maju otomatis dia harus berperang. Kalau nggak maju nggak akan nyampe-nyampe tuh ke Kanaan. Saudara, makanya dia tanya, apakah engkau kawan atau lawan kami? Kamu mau bantu saya atau kamu mau nyerang saya, begitu. Saudara, tentu Yosua ingat ini, saudara. Sebenarnya ada jaminan bergaransi 100%, bukan? Kalau kita lihat, saudara, di Yosua pasal 1 ayat 5 di awal-awal Yosua dilimpahkan tugas itu, tugas besar itu, sudah dikatakan di situ. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa
Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Diulang lagi saudara di ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, termasuk mau masuk ke Yeriko. Saudara, saya rasa Yosua ingat kok omongan ini. Begitu juga dengan kita tahu Tuhan menyertai kita. Tapi yang namanya berhadapan langsung dengan masalah itu gak gampang saudara. Itu yang dihadapi sama Yosua dan bangsa Israel. Apakah engkau kawan atau lawan kami? Tetapi jawaban itu dari sosok itu sangat luar biasa saudara jawabannya. Bukan. Jadi dia bukan kawan, dia juga bukan lawan. Aku ada di sini sekarang, akulah panglima bala tentara Tuhan. Saudara, sampai di situ saudara. Sebenarnya kisah ini, kisah Yosua, kalau kita paralelkan dengan kisahnya Musa saudara, ini ada makna simboliknya saudara. Saudara, kalau perhatikan betul-betul kisah ini, kisah yang sangat besar di sepanjang sejarah manusia ini saudara, ketika Musa membebaskan bangsa Israel itu dari perbudakan Mesir, itu simboliknya adalah save from hell. Kamu itu dibebaskan dari perbudakan dosa. Untuk menuju mana? Save to heaven. Kamu diselamatkan, dibawa untuk menuju ke tempat yang jauh lebih mulia dan jauh lebih baik. Tidak ada sengsara di sana. Saudara, menarik sekali saudara kalau memperhatikan kisah Musa dan kisah Yosua ini saudara. Saudara, kita kembali lagi kepada perjumpaan itu saudara. Apakah engkau kawan atau lawan kami? Bukan. Tetapi aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Aku di sini sekarang. Saudara, dia memperkenalkan siapa dirinya dan dia menegaskan aku di sini sekarang. Saudara, banyak penafsir saudara setuju bahwa ini adalah Kristofani. Maksudnya apa saudara? Ini adalah satu penampakan Kristus di dalam perjanjian lama sebelum dia inkarnasi nanti di perjanjian baru. Jadi saudara, yang berhadapan dengan Yosua ini siapa? Bukan manusia biasa saudara, melainkan Allah itu sendiri. Yesus yang datang kepadanya. Tapi waktu itu dia tidak tahu bahwa itu Yesus saudara. Karena Yesus ada di perjanjian baru. Yang dia tahu ini adalah Allah. Makanya tulisan Tuhannya besar semua. Yahweh, Allah yang hidup. Saudara, dari kisah ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 hal saudara. Yang pertama, Tuhan pegang kendali. Saudara, ketika sekali lagi Yosua bertanya, apakah engkau kawan atau lawan kami? Dan ketika Allah bilang, bukan, aku bukan kawan dan bukan lawanmu juga. Saudara, terkadang kita bingung ya, ini Tuhan ini kok jawabnya out of the box begitu loh. Di luar perkiraan BMKG saudara. Kan yang ditanya apakah engkau kawan atau lawan, tinggal jawab kamu kawan atau lawan begitu kan. Dan dia bilang bukan dua-duanya. Saudara, ketika Allah bilang bukan, akulah panglima bala tentara Tuhan. Tuhan mau bilang begini, Yosua dengerin ya, aku sama kamu tuh beda. Aku ini panglima yang pertama, kamu yang kedua. Saudara, di dalam jawaban ini sebenarnya Tuhan mau kasih tahu ada urutannya nih, ada ordonya. Aku first on command, kamu secondnya. Aku punya panglima, bala tentaranya sendiri, kamu juga punya bala tentaranya sendiri. Saudara, saat itu bala tentara yang dibawa sama Allah itu malaikat-malaikat, tapi tidak terlihat oleh Yosua. Saudara, kalau baca di dalam bagian-bagian yang lain, kisah-kisah lain, bala tentara Tuhan, bala tentara surga,
itu isinya malaikat-malaikat yang memang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang biasa. Tetapi Tuhan membawa bala tentaranya itu. Aku di sini sekarang buat berperang. Perang ini adalah di dalam kendaliku, bukan di dalam kendalimu. Saudara, ketika mempersiapkan bagian ini saya bertanya begitu ya. Kan Tuhan memang mau gitu loh. Ini Israel berperang melawan Yeriko. Itu berarti Tuhan kawannya Israel dong ya. Itu berarti Tuhan sekutunya Israel dong ya. Gak salah kan? Tapi ternyata bukan, saudara. Dia yang pegang kendali secara keseluruhan. Saudara, siapa bala tentara Tuhan? Gitu ya. Kalau di dalam bagian ini bentuknya memang singular, cuman tunggal. Kalau tunggal berarti isinya bala tentara itu hanya malaikat bersama dengan Tuhan. Tapi di dalam bagian yang lain, kalau saudara baca kisahnya Yakub sebelum bertemu dengan Esau, itu ada satu istilah Mahanaim, saudara. Bala tentara Tuhan yang bentuknya plural, two camps or two groups. Maksudnya siapa? Malaikat dan pasukan orang Israel. Tapi kali ini Tuhan bilang army of God, not armies of God. Jadi yang berperang adalah aku sebenarnya. Aku yang pegang kendali peperangan ini. Secara sejalan dengan janji yang diberikan Tuhan di pasal 1 tadi kan. Dia tidak akan meninggalkan, dia akan menyertai dan tidak ada pihak yang tahan menghadapi Yosua. Seolah-olah memang Yosua juga berperang. Tapi sebenarnya Tuhanlah yang berperang. Karena dia panglima, the first panglima. Saudara, peperangan, penyerbuan, penaklukan Yeriko ini bukan sekedar penaklukan temboknya yang tebal itu, saudara. Bukan untuk menghajar tentara-tentaranya yang kelihatan, bukan. Lebih daripada itu, saudara. Ada kuasa yang tidak terlihat, yang jahat, yang gelap. Saudara, kalau saat itu Tuhan tidak menampakkan dirinya di depan Yosua dan Yosua jalan aja sendiri untuk berperang, saya yakin peperangan itu tidak akan dimenangkan, saudara. Dan apa yang terjadi ya mungkin Israel sampai di situ aja, nggak akan sampai ke kanan. Sampai di Yeriko aja, Yeriko juga nggak akan ambruk juga. Saudara, banyak orang yang membenci umat Tuhan kan? Sama seperti kita yang hidup di zaman sekarang. Mungkin rasanya terkadang tidak tahan hidup di tengah-tengah komunitas yang tidak menyukai kita. Yang terus mungkin merongrong kita. Yang terus mungkin memantau dan mengintai kita, saudara. Tapi saudara ingatlah bahwa hidup kita ini ada sampai hari ini. Ada panglima yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita gak pernah berperang sendirian. Ada panglima yang pegang kendali semuanya, yang berperang untuk kita. Bersama dengan bala tentara surgawinya. Ini saudara menarik, saudara, kalau misalkan saudara lihat berapa banyak sih malaikat yang Tuhan bawa saat itu? Gak tahu, saudara, gak dicatat. Tapi saudara, bala tentara Tuhan tuh banyak, saudara. Satu legion aja, satu kompi begitu ya, satu kompi malaikat aja dicatat sekitar 6.000 malaikat, saudara. Kalau Tuhan bawa 12 legion aja, 12 kompi aja tuh malaikat, ada berapa puluh ribu, saudara. Dan satu malaikat dia bisa menghajar kuasa jahat itu banyak sekali, saudara. Saudara, jelas saudara, kalau Tuhan yang turun tangan bersama dengan bala tentaranya, udah pasti menang telak, saudara. Itu garansinya.
100%. Saudara, ada satu kalimat saudara ketika saya mempersiapkan ini, dari no name ya, saya nggak tahu siapa yang buat kalimat, tapi kalimat ini sangat baik saudara. We never can handle by ourselves. Ask God to lead us with His army. Kita nggak pernah bisa menghandle hidup kita sendirian. Terlalu banyak yang di luar kendali kita, bukan? Tetapi Tuhan yang pegang kendali semuanya. Dia panglima pertamanya, bukan kita. Ya mungkin kita adalah panglima buat diri kita sendiri. Tetapi terlebih itu ada panglima di atas kita, saudara. Yaitu Tuhan yang selalu berperang setiap hari bersama dengan kita. Saudara, seorang penulis buku, seorang teolog saudara Cornelius Van Til, kalau di dalam kelasnya saudara ketika dia mengajar mahasiswanya, dia selalu senang untuk menjelaskan creator dan creation dengan lingkaran-lingkaran itu. Creator dengan lingkaran yang besar dan creation dengan lingkaran yang kecil. Bagaimana caranya lingkaran yang kecil itu bisa menutupi lingkaran yang besar? Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena creator itu tidak terselami dan tidak bisa terpikirkan dengan pikiran manusia yang terbatas. Kadang kita pikir, lah itu Yeriko gak perlu dipantek-pantek temboknya. Enggak saudara, cuma dikelilingin doang. Itu Israel kagak ngapa-ngapain, cuma keliling doang saudara. Sampai akhirnya tuh temboknya ambruk begitu kan. Apakah Israel, Yosua berbangga ini gara-gara kita nih makanya temboknya ambruk? Enggak. Jelas Tuhan yang turun tangan di situ. Saudara, William Carey, saudara, seorang misionaris yang pergi ke India. Satu kali di dalam masa mudanya, dia pergi ke gerejanya, dia katakan kepada hamba Tuhannya, saya mau pergi ke India. Dia dari Inggris, saudara. Saya mau pergi ke India, mau mengabarkan Injil. Lalu pendetanya bilang apa? Ah, kamu masih muda, udah kamu gak tahu apa-apa, gak usah pergi, gitu kan. Ngapain kamu pergi ke India, jauh-jauh, kamu gak tahu orang-orang di sana kayak apa. Akhirnya dia diam, dan dia coba lagi, saudara. Tolong utus saya. Dia butuh dukungan, saudara, dari gerejanya, khususnya biaya dan sebagainya. Gerejanya gak mau dukung, saudara. Tetap gak mau dukung, udah kamu gak usah pergi ke India. Akhirnya dia kumpulin apa yang dia punya, dia pergi sendiri ke India bersama dengan 2-3 orang temannya. Betul, dia pergi ke India, saudara. Dia melihat di sana begitu banyak orang belum kenal Tuhan. Dia tulis, saudara, itu perjanjian lama, perjanjian baru dengan bahasa India, dia belajar dulu. Lalu dia tulis pelan-pelan semuanya dan akhirnya jadi. Tapi setelah semuanya jadi, tidak lama kemudian terjadi kebakaran besar. Dan apa yang dia tulis itu kebakar semuanya. Wah, saudara, gimana rasanya, saudara? Setengah mati itu ditulis dan disusun semuanya supaya dia bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang India. Bakar semuanya, habis tidak bersisa. Saudara, dia nangis sama teman-temannya. Saudara, di dalam keputusasaannya, dia diam. Lalu dia membaca firman Tuhan. Dan dia membaca Mazmur 46 ayat 11a. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam, saudara. Jangan ngerjain apa, diam, saudara, dan percaya Tuhan pasti melakukan sesuatu. Sebulan kemudian dia tulis surat kan. Dia tulis surat ke Inggris, ke gerejanya. Dia katakan apa yang terjadi, yang kebakaran itu. Mohon dukungan gereja. Meski mungkin dia tahu mungkin gereja yang gak mau dukung dia lagi. Tapi saudara, Tuhan bekerja. Akhirnya setelah disampaikan kepada jemaat, kira-kira saudara ada 10 pemuda menyerahkan diri, pergi ke India, kumpulin uang yang mereka punya untuk membuka gereja di sana.
untuk memulai lagi pelayanan pekabaran Injil bersama dengan William Carey. Dan akhirnya di India ada orang-orang yang kenal Tuhan. Saudara, ini kisah William Carey. Dia tidak berperang sendiri. Mungkin ada saatnya dia diam, gak tahu harus ngapain. Tapi di dalam diamnya dia, Tuhan bekerja. Begitu juga dengan hidup kita. Minggu lalu kita baru saja melewati Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah. Saudara, pernahkah saudara merenungkan Sabtu Sunyi? Kenapa ada Sabtu Sunyi? Alkitab tidak banyak mencatat, bahkan nyaris tidak mencatat apa yang terjadi di Sabtu Sunyi. Saudara. Tapi apakah Tuhan absen? Apakah Tuhan diam, tidak mengerjakan apa-apa? Saudara, diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Ada pengharapan esok harinya yang akan datang kepada kita. Karena dia adalah panglima hidup kita. Saudara, yang kedua, Tuhan itu subjek, bukan objek. Kalau tadi Yosua tanya, apakah engkau kawan atau lawan? Dia menempatkan dirinya, saya subjeknya. Kamu siapa? Kamu kawan saya? Kamu lawan saya? Bukan, Tuhan. Aku panglima bala tentara Tuhan. Tuhan mau ingetin Yosua, aku bukan objek, aku subjeknya. Saudara, terkadang dalam hidup kita ketika kita berdoa, saudara, kita minta ini, minta itu kepada Tuhan. Tuhan, tolong ya. Tuhan, sembuhin ini ya. Tuhan, aku mau ini, tolong dong. Kadang kalau di dalam khotbah remaja gitu, saya selalu bilang kita itu suka menjadikan Tuhan seperti ATM berjalan gitu ya. Kita butuh, kita datang ke ATM-nya, terus kita pencet, ayo keluarin uangnya. Setelah dapat uangnya kita pergi, kita tinggalin ATM-nya. Sama seperti kita, saudara yang dewasa. Kita menjadikan Tuhan seperti objek aja. Kita tanpa disadari tidak menjadikan Tuhan sebagai subjek, orang yang pertama itu dalam hidup kita. Saudara, itu sebabnya ketika Tuhan menjawab, bukan, tetapi aku adalah panglima bala tentara Tuhan, aku di sini sekarang. Yosua ngapain? Yosua sujud, mukanya sampai ke tanah. Lalu dia berkata, apa yang hendak Tuanku katakan kepada hambamu ini? Sadar dia, saudara, bahwa dia hanyalah hamba dan Tuhan itu tuannya, Tuhan itu subjeknya. Saudara, Santo Agustinus pernah bilang begini, doa adalah untuk mempersiapkan kita menerima dan menjalankan kehendak Allah. Bukan buat minta-minta doang, bukan cuman permohonan semuanya isinya, enggak. Tapi doa itu seharusnya menjadi satu momen mempersiapkan kita menerima dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita kenal orang ini, saudara, Abraham Lincoln. Satu kali dia ingin menghapus perbudakan, kan? Dia harus berhadapan dengan konfederasi yang besar. Dia dan timnya tidak banyak orang, tapi dia tetap maju karena dia mau menghapus perbudakan. Sampai satu kali, satu waktu selesailah itu dan dia memenangkannya. Lalu timnya datang kepada dia, salah seorang timnya. Kenapa coba kita bisa menang? Itu karena Tuhan ada di pihak kita. Salah nggak saudara ngomong gitu? Enggak salah. Alkitab juga mencatat, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita, begitu kan? Tapi ada satu perspektif lain yang dikatakan oleh Abraham. Dia bilang, concern saya bukan Tuhan yang di pihak kita,
tapi kitalah yang di pihak Tuhan, karena Tuhan itu subjeknya, bukan kita. Dan Tuhan itu selalu benar, makanya kita ikut Dia. Kita ada di pihaknya Dia. Saudara, menarik bukan? Kita ini seorang hamba, bukan Tuhan. Jadi jangan pernah menjadikan Tuhan itu objek kita, tetapi subjek kita, karena Dia adalah panglima, the first panglima di dalam hidup kita. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, kalau kita masuk ke dalam agenda Tuhan, itu berarti kita harus menjaga kekudusan. Di akhir bagian tadi, apa yang hendak Tuhan kukatakan kepada hambamu ini? Jawab panglima bala tentara Tuhan itu kepada Yosua, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Mirip, saudara, dengan kisahnya Musa yang bertemu dengan semak durian tidak terbakar itu. Mirip, saudara. Di dalam segala hal yang kita jalani dalam hidup kita, segala pelayanan yang kita jalani, ingat, jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Saudara, terkadang di dalam pelayanan, saudara, saya tidak mau ngomong yang di luar, saudara, terlalu banyak. Di dalam gereja saja, berapa banyak sih kita itu pelayanan betul-betul untuk Tuhan. Itu jangan-jangan, saudara, kita seolah-olah mengerjakan agendanya Tuhan, tapi sebenarnya agenda kita yang kita kerjain. Kita ngerjain agenda kita dengan alasan Tuhan. Saudara, di dalam pelayanan beberapa gereja sudah saya pernah datangi, setidaknya setiap gereja itu ada tuh orang-orang seperti itu. Dia ngerjain apa yang dia bisa, wah pokoknya mati-matian dia kerjain buat komisi di tempat dia pelayanan. Ini buat Tuhan, dia bilang. Tapi yang dia cari adalah pujian dari orang-orang di sekitar. Iya nih, dia nih yang kerjain. Kalau bukan dia yang kerjain, ini gak akan rapi dan sebagainya. Saudara, taruhlah seperti itu. Kalau ada orang bilang seperti itu kepada kita, ini karena kamu, makanya pelayanan ini jadi rapi, makanya semuanya jadi baik, makanya jemaatnya jadi tambah banyak. Apa respon kita, saudara? Jangan sedikit pun kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sering dengar itu ya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, ingat kisah ini, saudara. Tuhan obrak-abrik itu pelataran bait Allah. Gara-gara dia lihat orang-orang berjualan di situ. Berjualannya nggak apa-apa sih, positif-positif aja. Toh mereka membantu orang-orang dari begitu banyak daerah. Kan gak mungkin kalau rumahnya 25 km dia bawa kambing 25 km. Gak efektif ya, saudara ya. Gak salah sebenarnya kalau dia mau jualan lah gitu ya, untuk dibeli sama orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban. Tapi yang jadi masalah adalah, saudara, imam-imam kepala itu bekerja sama dengan para penjual ini, dipajekin, saudara. Satu domba dipajekin berapa? Nanti kalau ada yang tuker uang money changer, dipajekinnya berapa lagi? Saudara, dalam setahun di bait Allah itu minimal 100.000 domba disembeli, saudara. Bayangin kalau satu keuntungannya berapa yang dipajekin, kaliin aja, saudara. Makanya Tuhan marah, saudara, dan dia obrak-abrik semuanya. Karena mereka memberatkan jemaat yang mau beribadah. Ngomongnya ini buat Tuhan, buat ibadah. Tapi di balik itu mereka sejujurnya memberatkan kok. Dipajekin, saudara. Apalagi imam-imam kepalanya lagi yang majekin.
Saudara, jangan sampai ya, jangan sampai hidup kita seperti ini. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan, kalau Tuhan kasih kita tugas, sama seperti Yosua nih. Yosua dikasih tugas yang sangat besar. Jaga kekudusan kita. Gak gampang saudara. Jatuh bangun pasti berkali-kali. Tapi ingat, ada the first panglima yang selalu menolong kita. Janji Tuhan kepada Yosua sama dengan janji Tuhan kepada kita. Kisah Musa dan kisah Yosua sama saudara. Itu menunjukkan apa? Allahnya masih sama, enggak ganti. Allah tidak berubah. Dari zaman Musa, Yosua, bahkan zaman kita sekarang. Tuhannya sama, tidak berubah. Dan dia tetap panglima bala tentara Tuhan yang juga menolong setiap kita dan berperang buat kita. Saudara, ingatlah selalu, di dalam hidup kita ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang kita hadapi. Mungkin kita ngerasa mentok, kita ngerasa gak tahu harus berbuat apa, kita mungkin bingung dan akhirnya terdiam. Tapi ketika kita diam, ingatlah bahwa Tuhan panglima kita. Dan dia punya bala tentara yang begitu banyak. Yang kalau mereka maju semua, udah pasti hidup kita menang telak saudara. Mari kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan. Terkadang kami bisa memperkatakan janji Tuhan dalam hidup kami, bahwa Tuhan menyertai kami. Tetapi pada kenyataannya ketika kami menjalani hidup ini yang begitu banyak pergumulan masalah, kami seolah-olah lupa dengan janji itu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami belajar dari firman Tuhan hari ini dan mengingat kembali bahwa Tuhan adalah panglima, bahkan punya bala tentara surgawi yang begitu banyak dan hebat, yang sanggup menolong setiap kami. Apapun yang kami hadapi, tidak ada yang terlalu besar dan sulit untuk Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini. Kami akan percaya hari-hari di depan ada banyak hal juga yang akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan yang sama juga akan terus berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.